Selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Guru di sini. Nah, karena hari ini hari Rabu, maka kita akan belajar agama Katolik bersama dengan Ibu Guru dan juga teman-temanmu yang lain. Sebelum memulai pelajaran agama kita pada pagi hari ini, izinkan untuk Bu Guru memperkenalkan diri, khususnya bagi adik-adik TKA yang tahun ini baru masuk ke TK YPS Lawewu. Nama Ibu Guru adalah Ibu Elvira Malino. Anak-anak boleh panggil Ibu Guru dengan nama panggilan Bu Vira. Nah, Ibu Vira di TK YPS Lawewu akan mendampingi anak-anak bersama dengan Ibu Rianti. Nah, Ibu Vira sendiri mengajar di kelas B5 dan B6. Untuk itu, setiap kali pelajaran agama, setelah nanti kita diizinkan untuk sekolah kembali, anak-anak boleh menempati ruangan kelas Ibu Vira untuk belajar agama. Nanti ditunjukkan kok sama ibu gurunya. Atau nanti boleh lihat kakak-kakak TKB yang agama Katolik, mereka ke arah kelas yang mana. Jadi adik-adik boleh ikut ya. Dan tentunya untuk anak-anakku yang sudah TKB, Bu Guru kasih jempol 2 karena sudah berhasil melalui TKA. Jadi bisa ketemu dengan Ibu Guru di kelompok B untuk tahun ajaran 2020 hingga 2021. Di minggu yang kelima ini di sekolah kita belajarnya kan tentang subtema pakaian. Nah, di pelajaran agama hari ini juga Bu Guru akan membicarakan masalah pakaian. Sebelum itu, sebelum kita memulai kegiatan agama, tak lupa kita harus berdoa. Baiklah, anak-anak sudah tahu semua kan caranya berdoa dengan baik? Oke, kalau kita yang beragama Katolik, berdoanya tangannya dikatupkan ya. Oke, sudah dikatupkan nih jari-jarinya. Anak-anak kemudian boleh tundukkan kepala, lalu matanya ditutup. Kenapa Bu Guru matanya harus ditutup? Agar kita lebih konsentrasi saat kita berdoa. Jadi kita membayangkannya wajah Tuhan Yesus atau wajah Bunda Maria, boleh ya. Jadi kita tutup mata membayangkannya wajah Tuhan Yesus atau Bunda Maria. Ya, kita mau berdoa. Kemudian sebagai orang Katolik, kita harus tahu sebelum dan sesudah berdoa kita membuat apa? Siapa yang tahu? Pasti kakak-kakak ini lebih tahu ini. Membuat apa? Ya, betul. Kita membuat tanda kemenangan Kristus, tanda salib. Masih ingat kan lagu yang seperti ini? Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itulah penanda iman kita. Sebelum berdoa dan sesudah berdoa, ku buat tanda salib selalu. Pasti sudah tahu kan ya? Nah, Bu Guru ingatkan, kalau buat tanda salib itu, kalau kata Bapa, letakkannya di dahi. Kemudian, oh iya, tangan yang digunakan adalah tangan kanan. Tangan untuk makan, ya kan? Nah, atau juga ada yang pakai tangannya untuk menulis ya. Nah, kita gunakan tangan kanan, kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa. Kemudian putranya itu sini di dekat pusarnya ya. Putra, Roh Kudus ya. Jadi ini Roh Kudus.
Bukan Roh Kudus, amin. Bukan Roh Kudus, aminnya dikatupkan tangannya. Amin. Bisa kan ya? Kita ulangi ya. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Wah, hebat semua. Baik, kita katupkan tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari yang cerah ini. Kami akan memulai belajar bersama. Berkati kami, berkati kedua orang tua kami, dan kiranya kami boleh belajar dengan baik. Kita lanjutkan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Nah, kita buat sekali lagi tanda salib. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Oke, seperti yang tadi Bu Guru sudah bicarakan di depan, minggu ini di sekolah kita kan belajarnya tentang tema pakaian. Nah, Ibu Guru juga mau bertanya kepada anak-anak, kalau anak-anak ke pesta pakai pakaian apa? Pasti pakaiannya yang bagus, yang rapih, yang mungkin saja nih kalau anak perempuan tuh pakainya yang mengkilat-mengkilat, yang bling-bling. Ya kan? Terus yang anak laki-laki rambutnya disisir dengan rapi pakai pomade. Ganteng sekali dan cantik sekali pastinya. Ya kan? Papa dan mama juga mungkin ada papa yang pakai jas, pakai sepatu yang mengkilat, ya? Atau mama pakai kebaya yang cantik, bahkan ada yang pakai kondek berat-berat. Wah, itu kalau ke pesta. Nah, kalau anak-anak bermain di dalam rumah atau misalnya sekarang di halaman rumah, apakah anak-anak pakai pakaian yang sama? Nah, tentunya kan tidak. Pasti ada yang pakai celana pendek, baju kaos biar kalau berlarian tidak terlalu kepanasan, ya kan? Atau misalnya kalau ke pasar. Nah, adakah itu mama-mama pergi ke pasar terus pakai selop tinggi-tinggi? Nah, pasti kan tidak kan? Menyesuaikan dengan tempatnya. Nah, hari ini Bu Guru mau bertanya lagi kepada anak-anak. Kalau anak-anak ke gereja, pakaian seperti apa yang anak-anak akan kenakan? Apakah sama seperti pakaian yang anak-anak pakai saat ikut mamah ke pasar? Atau anak-anak pakai pakaian seperti kalau mau berenang? Oh, bukan. Atau anak-anak pakai pakaian untuk mau tidur seperti piyama? Oh, ada yang menjawab kecil, tidak Bu Guru, aku tidak pakai baju begitu. Oh, oke. Nah, jadi kalau kita mau ke gereja, kita sesuaikan dengan tempatnya. Anak-anak masih ingat kan? Gereja itu rumahnya siapa? Rumahnya siapa? Rumahnya Tuhan Yesus. Nah, kalau kita mau bertamu ke rumah seseorang, pasti kita berpakaian rapi dan sopan. Sama halnya jika kita ingin bertamu, beribadah ke rumah Tuhan, kita juga harus berpakaian dengan rapi dan sopan. Pakaian rapi dan sopan itu seperti apa? Pakaian rapi dan sopan tidak harus baru. Pakaian rapi dan sopan tidak harus yang bling-bling, yang mengkilat-kilat. Ya,
Pakaian rapi dan sopan itu adalah pakaian bersih, kemudian layak untuk kita gunakan masuk bertamu ke rumah Tuhan. Ya, apakah pakaian rapi dan sopan seperti ini? Bukan? Ataukah apakah pakaian rapi dan sopan untuk ke rumah Tuhan seperti ini? Bukan juga. Apakah pakaian rapi dan sopan ke rumah Tuhan seperti ini? Atau seperti ini? Ya, kalau kamu pergi ke rumah Tuhan mau bertemu, berjumpa dengan Tuhan, gunakanlah pakaian yang layak. Selain itu, tubuh kita ini diciptakan oleh Tuhan. Tuhan bersemayam di dalam hati kita. Tuhan tinggal di dalam tubuh kita. Untuk itu, kita harus mendandani Tuhan dengan layak pula. Ya, nanti di worksheet-nya Bu Guru akan sertakan ayat yang dapat menjadi panduan kita. Mengapa kita ke gereja harus berpakaian dengan rapi dan sopan. Nah, untuk itu anak-anak selalu ingat ya. Ingatkan juga mama, papa, kakak atau adik kalau hendak ke gereja. Ada baiknya untuk selain mempersiapkan hati, kita juga mempersiapkan pakaian yang layak, rapi, sopan, tidak perlu baru, tidak perlu mengkilat-mengkilat, ya. Yang penting itu adalah pakaian yang layak kita kenakan. Oke? Nah, itulah tadi perkenalan dan sedikit pembukaan dari Ibu Guru. Selanjutnya, anak-anak silahkan mengerjakan worksheet yang Ibu Guru sudah sediakan buat anak-anak. Papa dan Mama, Bu Guru juga mohon bantuannya untuk bisa membimbing dan memberikan pengertian kepada anak-anak. Baiklah, kalau begitu, anak-anakku yang terkasih, sampai di sini perjumpaan singkat dengan Ibu Guru. Nanti ke depannya Bu Guru akan juga mengirimkan video atau misalnya mengirimkan worksheet atau bahkan juga mengirimkan lagu-lagu yang anak-anak bisa gunakan untuk belajar agama di rumah. Demikian dari Ibu Vira, kita doakan semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita boleh lagi bersekolah dengan cara new normal. Kemudian ingat untuk tetap di rumah saja, menjaga makanan yang sehat yang sudah kita pelajari minggu lalu. Kemudian anak-anak tidur siang, anak-anak bantu papa dan mama untuk membersihkan rumah. Terus anak-anak jangan lupa untuk cuci tangan setelah keluar atau masuk kembali ke dalam rumah. Cuci tangan sebelum makan, sebelum minum. Dan juga jangan lupa mandi agar semua kuman-kuman yang menempel di tubuh yang sudah kita lalui dalam satu hari bisa keluar. Tidak lupa juga pakaian yang anak-anak kenakan ini juga harus loh dicuci agar terjaga kebersihannya. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Dah.